Ketika Anda mendengar nama Yogyakarta, Anda akan berpikir tentang keunikan kota di Indonesia ini. Tapi tak hanya itu, kota ini disebut unik dan penuh dengan misteri, karena kita bisa melihat berbagai sudut tentang budaya keraton, tempat keramat dan situs terbengkalai di kota ini, yang mungkin dapat membuat bulu kita merinding mendengarkan mitos ceritanya. Tempat angker di Yogyakarta sering membuat rasa penasaran banyak orang. Pasalnya, Yogyakarta juga terdapat beberapa tempat mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Tidak semua lokasi di Yogyakarta memiliki unsur mistis, namun perlu diketahui lebih dulu tempat angker paling horor di Yogyakarta sebelum memutuskan untuk mengunjunginya. Bagi kalian yang gemar berwisata horor, daftar di bawah ini bisa menjadi rekomendasi untuk merasakan sensasi mistis di Yogyakarta. Mungkin saking seramnya, menurut pandangan gaib tim kami, dari kisah Tanah Nusantara. Ada salah satu tempat yang dipercaya menjadi pintu masuk menuju alam gaib istana tempat tinggal Nyi Roro Kidul. Penasaran di mana tempatnya? Simak 4 tempat paling angker paling horor di Yogyakarta. Tapi sebelum membahas di mana tempat angker di kota Yogyakarta, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Yang pertama, kita akan mengulas keramatnya bangunan Taman Sari di Yogyakarta. Di balik keindahan bangunan Taman Sari, ternyata masyarakat setempat meyakini salah satu lorongnya bisa menembus sampai pantai Laut Selatan. Seperti yang diketahui banyak orang, pantai selatan di Yogyakarta merupakan tempat di mana Nyi Roro Kidul berkuasa. Ada 2 lorong bawah tanah di kawasan Taman Sari ini. Yang pertama bernama Urung-Urung, Lorong Timur dan Urung-Urung Sumur Gumuling. Lorong Timur memiliki panjang 45 meter. Lorong ini menggabungkan antara Pulau Panembung dan Pulau Kenanga. Sedangkan Lorong Sumur Gumuling memiliki panjang 39 meter yang terdapat mata air bernama Sumur Gumuling pada bagian yang hampir menuju ujung lorong. Mata air itu dikelilingi 5 anak tangga dan tepat di atasnya ada bangunan masjid di bawah tanah. Konon kabarnya, secara turun-temurun masyarakat setempat menyebutkan bahwa ujung lorong ini dapat tembus hingga istana gaib Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Yang kedua, ada Ambarukmo Plaza, tempat ramai seperti mall. Seharusnya jauh dari kata menyeramkan, mengingat tempat seram biasanya identik dengan nuansa sepi penghuni. Namun di balik keramaian serta kemegahannya, Ambarukmo Plaza menjadi salah satu tempat angker paling horor di Yogyakarta yang memiliki kisah misteri di dalamnya. Untuk warga Yogyakarta, pasti sudah tak asing dengan mall megah yang satu ini. Namun, pelacong juga wajib mengetahui sebelum memutuskan menyambangi kota pendidikan ini. Ambarukmo Plaza merupakan salah satu mall terbesar di Yogyakarta yang selalu ramai dikunjungi. Ambarukmo Plaza yang lebih dikenal dengan Amplas ini ternyata memiliki beberapa kisah misteri low celeb hits. Hal ini seolah menepis anggapan bahwa tempat horor hanya terdapat di lokasi yang sepi. Pada awal pembangunan Amplas 2005 silam, sekitar 15 pekerja meninggal dunia dengan berbagai macam kejadian. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang meninggal secara tidak wajar. Beberapa saksi juga mengatakan, sering melihat kemunculan ular dengan ukuran yang sangat besar di sekitar pembangunan Amplas. Banyak juga yang mengatakan jika di bagian pintu barat Amplas, merupakan kuburan kuda kencana keraton. Jadi jika para pengunjung mal masuk lewat pintu barat, sama halnya telah melewati kawasan kuburan. Ada juga cerita seorang pengunjung yang diganggu saat tengah asyik menonton bioskop tengah malam di Amplas. Saat nonton Midnight di 21 Amplas, keadaan di dalam studio tidak begitu ramai. Salah satu pengunjung merasa kursinya seperti ada yang menendang-nendang dari belakang. Namun ketika film selesai, orang tersebut kaget melihat tak ada orang di kursi belakang. Studio 4 memang dikenal sebagai lokasi di Amplas yang memiliki banyak cerita mistis. Ada juga kisah seorang petugas kebersihan Amplas yang kerap melihat ada orang masuk ke dalam toilet, namun tidak kunjung keluar. Ketika diperiksa, ternyata toilet tersebut kosong. Yang ketiga, Rumah Kentang Kota Baru. Tempat angker paling horor di Yogyakarta berikutnya, yaitu Rumah Kentang Kota Baru. Rumah kosong dengan bangunan tua ini diselimuti nuansa mistis yang kental terasa. Dijamin, bagi yang mengunjungi Rumah Kentang Kota Baru bakal mendadak ingin buang air kecil lantaran kesan seramnya. Sesuai namanya, lokasi ini santer dengan aroma kentang dan terletak di Kelurahan Kota Baru Kemantren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, persis di seberang SMA Steladus. Lain halnya dengan Rumah Kentang Bandung, dengan mitos bocah Belanda meninggal setelah masuk kuali kentang. Rumah Kentang Kota Baru ini sebenarnya tak ada tragedi apapun yang tersebar di kalangan masyarakat, namun penduduk setempat meyakini aroma kentang yang kerap tercium secara tiba-tiba menandakan kedatangan sosok genderuwo.
Tak hanya genderuwo, ada pula yang mengaku pernah menyaksikan penampakan noni Belanda di rumah kentang hingga makhluk gaib lainnya dengan wujud yang tidak mudah diterima akal sehat. Kini, lokasi tersebut sudah beralih fungsi sebagai gedung kantor Bank BTN Syariah. Kendati demikian, masih saja ada aroma kentang yang menyengat di malam hari dan tak sedikit juga yang meyakini tempat tersebut merupakan sarang setan, khususnya genderuwo. Yang terakhir keempat, Rumah Kosong Selokan Mataram. Rumah Kosong Selokan Mataram menjadi urutan terakhir tempat angker paling horor di Yogyakarta. Bangunan yang diketahui tak berpenghuni ini sempat membuat heboh dunia maya. Konon kabarnya, usai bertahun-tahun tak dihuni, banyak penampakan yang muncul di sekitar Rumah Kosong Selokan Mataram. Salah satu mitos mengatakan, rumah bertingkat 2 itu sempat dijadikan sebagai kos putri yang banyak dihuni mahasiswi asal luar Yogyakarta sebelum dibiarkan kosong. Alasan para mahasiswi tersebut meninggalkan kamar kos, yaitu pernah ada yang gantung diri di sana. Penyebabnya pun tragis, yaitu korban depresi setelah memergoki kekasihnya berselingkuh dengan teman kos lainnya sampai hamil. Tersiar kabar, arwah korban bunuh diri itu kerap meneror penghuni kos dengan suara tangisan setiap malam. Tak jarang penghuni kos juga melihat penampakan arwah tersebut berjalan-jalan di koridor. Ada pula cerita lain yang disampaikan seorang penjaga angkringan di sekitar lokasi itu. Dia justru mendengar kisah pembunuhan seorang gadis penjaga butik yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Pembunuhan tragis tersebut berlangsung di bangunan yang terletak tak jauh dari tempat Rumah Kosong Selokan Mataram. Sang penjaga angkringan juga mengaku pernah melihat sosok wanita berbaju putih melayang di depan rumah. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.